Harusnya kalau nangkap biorka bisa, ya nutup pinjol bisa, ya. Nutup riba bisa, nutup judul bisa. Maaf, nutup link-link video. Iya. Itu juga bisa, ya. Apalagi nyari akun Fafa maksudnya gitu ya. Iya ceritanya. Kayaknya seolah-olah indah banget gitu. Ya? Pinjaman terus online lagi. Kita nggak perlu datang misalkan. Kalau pinjaman orang-orang biasa kan saya pinjam ke Bang Edwin, saya datang gitu ya. Ini pinjaman online, iya. Udah kita bisa minjem online lagi, tinggal apa cara-caranya itu kayak foto-foto doang gitu ya, mudah banget gitu kan. Tapi kan ya sebenarnya itu kan riba gitu kan ya konsep riba itu kan ya mengikat orang tuh supaya sulit untuk keluar dari jeratan riba itu. Saya pernah ngeliat tuh ya di TikTok tuh quotes yang bikin bikin hati gitu, tuh kayaknya tuh sedih gitu ya, bikin hati tuh kayaknya ngedown gitu ya. Itu quotes TikTok lu apa ya bahasanya tuh pengen saya tampol. Agama sendiri tuh mengatur ekonomi itu seperti apa sih Bang? Apakah dengan sistem yang sekarang ini loh, maksudnya kan sekarang negara-negara mayoritas itu kan menghalalkan riba Bang. Betul. Sehingga kalau bisa dibilang pinjol ini kan legal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi nih kita di sini deh. Gimana nih? Di mana coba? Di acara podcast Nongki. Dan kita katanya udah 2 juta subscribe. Podcast yang keberapa? Podcast yang keberapa kita nih? Ke 18 ya? 18 kok. Jauh juga. Udah berapa juta subscriber Bang? Ya kira-kira sejuta Segitu dah setengah. ya. Itu buat teman-teman jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Kita bukannya minta, gitu, tapi biar lebih semangat lagi. Betul. Jadi mau menyebarkan konten-konten yang isinya tuh penuh ilmu. Teman sama bermakna nih, gitu. Bukan sekedar hanya cuap aja. Gitu loh Bang. Benar Betul, sekali. betul. Kita kenalin dulu yang paling pojok ada Bang Gigi. Gigi. Juga gitu. Yang berarti orang paling ganteng nih. Ini Basis kita nih. baru Barat. kelihatan kayaknya nih. Ganteng banget kayak Habib. Habib. Enggak kayak Marganya apa? kayak orang apa namanya? Apa? Itu dia. Rusia. Boleh. Bang Barok. Masya Allah. Terbuset. Ahmad Mubarok. Terbuset. Keturunan Rusia. Turunan ya. Ya, sama saya Edwin Pandesar. Edwin Pandesar. MU. Kalah mulu dong. Ya, kita malam ini mau bahas apa nih kita nih? Kayaknya lagi banyak ujian ya. Iya, kayaknya kita bisa Mau naik kelas berarti dunia ya? tempatnya ujian. Betul. benar sekali. Masya Allah, tabarakallah. Kalau ngomongin dunia nggak lepas dari ujian ya Bang ya. Kalau kita nggak mau diuji berarti kita iman. Iya. Mati. Iya, mati ya. Mati. Iya. Nah, gimana nih? Saya nih mau udah lama nih nggak ketemu sama abang saya satu ini nih. Ini luar biasa. Menurut antum dunia tempat ujian tuh gimana sih Bang? Ya benar banget sih. Bener banget apa tuh? Benar tempat ujian kehidupan. Ujian kehidupan ya. Itu harus dipikirin. Ujian kehidupan. Iya. Iya. Jadi kalau kita bisa lihat nih belakangan ini nih banyak kejadian seorang kemarin belum lama di Bandung gitu. Iya. Apa tuh kejadiannya? Ibu karena dia depresi sama suaminya, dia membunuh anaknya, meracun sama dia bunuh diri. Perkara karena hutang. Karena pinjol. La ilaha illallah. Pinjol tuh. Gara-gara pinjol aja bisa sekeluarga bisa mati. Masuk akal gak sih sekarang kayak gitu Bang? Iya, kan pinjol doang gitu ya. Doang. Itu bisa mati gitu ya. Aneh gak sih kayak gitu? Bisa bunuh diri. Iya, bisa sampai level bunuh diri. Bahkan dia tega ngeracunin anaknya. Itu pakai racun apa ya Bang? Nurjam di mana itu dia?
itu bisa nalar gak Bang, kita sebagai seorang muslim Bang, bahwasanya kok bisa ya dari hal sepele karena pinjol itu bisa sampai dengan membunuh anak, bahkan suami bisa matiin istri dan anak-anaknya, bahkan rame-rame sekeluarga gitu Sekeluarga, ya. untuk bunuh diri Bunuh agar diri. dia itu katanya sih terlepas dari beban itu. Gimana tuh Bang menurut pendapat Bang gitu? Ya, apa ya? Sebenarnya pinjol itu kan bahasa itunya pinjaman online gitu ya. Turunan sebenarnya bahasanya dari riba. Riba Ya kan? Riba Itu tuh, Bang. bahasa halusnya kan pinjaman online. Kayaknya seolah-olah indah banget gitu. Indah ya, indah Pinjaman terus online lagi. Kita nggak perlu datang misalkan. Kalau pinjaman orang-orang biasa kan saya pinjam ke Bang Edwin, saya datang gitu ya. Ini pinjaman online. Iya. Udah kita bisa minjem online lagi. Tinggal apa? Cara-caranya itu kayak foto-foto doang gitu ya. Mudah banget gitu kan. Tapi kan ya sebenarnya itu kan riba gitu kan ya. Ya konsep riba itu kan ya mengikat orang tuh supaya sulit untuk keluar dari jeratan riba itu. Sulit untuk keluar dari jeratannya itu. Riba itu pasti begitu ya. Pasti mengikat, pasti mencengkram. Itu pasti. Ya, sulit kita keluar dari riba itu sulit. Memang ada caranya, tapi kalau misalkan udah terjerat, udah masuk itu sulit. Untuk keluar dari situ sulit banget gitu ya. Ya, maka nggak heran tuh ada hal yang seperti itu ya Bang Barok ya. Iya. Gimana menurut pandangan Bang Barok tuh? Ya menurut saya sih kalau meminjam secara online itu kan pasti berbunga ya. Ya berbunga, jadi bisa Bunga. memberikan tekanan pada individu tersebut. Jadi dikejar-kejar bunganya. Jadi makanya tekanan seperti itu bikin orang stres mungkin. Bawa depresi ya kan. Batinnya gitu ya. Batinia. Iya, tekanan batin gitu ya. Insyaallah. Unik sih ya kalau kita bisa lihat. Padahal kalau manusia itu kan dari dulu sama sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang itu kan sama Bang. Maksudnya nggak ada yang berubah ya dalam arti. Cuma berubah zamannya aja gitu. Tetap orangnya sama, ada manusianya gitu. Ada manusia. Cuma yang berubah zamannya. Kalau orang-orang zaman dulu kan ketika dia tidak punya uang dia tetap kuat gitu. Enggak seringkih orang-orang sekarang gitu. Itu sebetulnya kalau dipikir-pikir faktor apa sih Bang yang membuat orang-orang zaman sekarang itu yang sangat mudah gitu loh untuk frustasi, untuk sangat mudah tidak nyaman ketika dia tidak megang uang. Itu kira-kira menurut Bang Iki apa sih Bang yang membuat orang-orang zaman sekarang tuh seperti itu gitu loh? Nggak kayak orang-orang terdahulu gitu. Itu tuh ya. Saya pernah ngeliat tuh ya. Di TikTok tuh quotes yang bikin bikin hati gitu, bikin hati tuh kayaknya tuh sedih gitu ya, bikin hati tuh kayaknya ngedown gitu ya. Itu quotes TikTok tuh apa ya bahasanya tuh pengen saya tampol sih. Orang yang bikin quotes itu ya mohon maaf gitu ya. Kalau ketemu gitu ya, diam. Iya, kok begitu tuh ya. Anak-anak zaman sekarang kan begitu ya. FYP, quotes TikTok, baper gitu ya. Ngeliat apa baper pengen gitu ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan gitu kan ya. Trennya doang ya. Ikutin trennya doang ya. Itu maksudnya bikin mental anak ya, mental mungkin orang-orang zaman sekarang tuh down gitu ya. Karena apa, satu-satunya itu ada media yang digunakan oleh oknum-oknum yang ingin menjauhkan umat Islam itu daripada syariatnya sendiri. Betul. Itu pasti itu digunakan itu media-media tersebut ya, digunakan untuk menjauhkan orang-orang memframing khususnya ya, biar orang tuh nggak belajar, biar orang tuh nggak ngelakuin hal-hal positif. Udah scroll TikTok ada quotes quotes yang sedih-sedih gitu, galau ya, itu masuk tuh ke dalam otak tuh ya. Bahkan dari quote bahkan sampai dengan pamer-pamer flexing itu ya. Kalau bisa lihat tuh flexing yang menggunakan kemewahan kayak sepatu, tas dan segala macamnya. Barang-barang branded gitu lah ya. Akhirnya kan mereka yang nggak punya itu lalu yang diberikan kemudahan akan pinjol ini. Betul.
Jadi akhirnya terjebak tuh. Terjebak, ada rasa pengen gitu ya. gitu. Iya. Pengen membeli. Iya bang. Karena gini bang, ya. antum punya circle nih, semua punya mobil BMW bang, antum naik bajai kan nggak mungkin bang. Iya. Jauh banget naik bajai ya. Bisa jadi. Iya kan gitu. Bahasa likup kan begitu. Kayak semua pada pakai sepatu yang branded. Nah kita pakai sepatu yang cuma 150.000. Itu kan apa ya? Jadi malu gitu loh. Nah itu bahaya di situ sih. Tapi kalau dari segi agama kan sebetulnya pinjol itu kan mengandung riba ya. Riba itu kan meliputi dosa yang sangat besar. Yang Bang Barok tahu tuh dosa apa ya tuh bang yang kira-kira di yang meliputi riba tuh bang? Ya menurut saya sih dosa riba ya. Itu wah sangat ini sekali. Iya sangat besar ya bang ya. Besar. Bahkan yang paling ringan itu dosa dari ribawi itu seperti menzinahi ibu sendiri. Ibu kandung sendiri. Ibu kandung sendiri. Tapi begini bang, kenyataannya tuh orang zaman sekarang itu nggak sadar bang. Bahkan ada sebuah statement begini, daripada gue minjem sama orang lain nggak dikasih, daripada gue minjem sama temen nggak dikasih malah diceramahin, lebih baik gue minjem sama pinjol. Iya. Nah tapi cepet kan lagi dapatnya. Ya cepet lagi dapatnya. Tapi ya. Permasalahannya gini bang, yang saya heran kadang-kadang mereka itu minjem buat sesuatu udah mana salah nih bang ya tempatnya nih minjem udah pakai pinjol nih udah pasti ada ribanya. Yang salahnya lagi duitnya bang. Iya. Bukan dipakein buat yang misalkan buat kebutuhan tapi buat senang-senang. Buat keinginan. Buat keinginan bukan ya bang. Bukan buat ya? kebutuhan. Itu resisten banget ya kayak gitu-gitu tuh bang ya. Iya. Orang sekarang itu. Ya apa namanya? Ya pinjol itu emang begitu tuh. Apa namanya? Secara nggak sadar ya, dia tuh nggak akan pakai pinjol itu buat kebutuhan dia. Oh gitu ya. Pasti dia ada keinginan gitu. Karena ya itu riba, sebenarnya itu riba, itu bahasa halusnya pinjol, bunga segala macam itu bahasa-bahasa yang diperhalus ya sama orang-orang kapitalis ya. Sehingga apa namanya? Umat Islam tuh lupa bahwa itu sebenarnya itu riba ya. Dosa terbesarnya kan tadi kan kita sebut tuh seperti menzinahi ibu kandung sendiri gitu kan ya. Gimana tuh buat? Ngeri banget itu Bang Barok ya. Iya memang mengerikan. Apalagi terjerat gitu ya. Terjerat Uber sama Uber ya, sama apa? DC. Iya kan? Jadinya kan akhirnya gini ya. Kalau yang kita tangkap ketika orang sudah terjerat pinjol kan frustasi itu ya. Frustasi. Yang lebih kacaunya lagi ketika frustasi itu dia nggak ada pegangan agama bang. Betul. Nah sebetulnya agama sendiri itu mengatur ekonomi itu seperti apa sih bang? Apakah dengan sistem yang sekarang ini loh? Maksudnya kan sekarang negara-negara mayoritas itu kan menghalalkan riba bang. Betul. Iya. Sehingga kalau bisa dibilang pinjol ini kan legal. Karena dia kan nggak bayar pajak, betul dong? Dia bayar pajak, terus ada iklan, itu kan ikan membayar itu. Bayar. Nah itu masuk ke negara. Nah Islam ini menyikapi riba itu seperti apa bang sebetulnya? Kalau kita bisa pikir-pikir gitu. Ya kalau misal Islam itu tentu melarang namanya riba ya, melarang keras gitu ya. Nah kalau bicara negara yang apa namanya yang ada sekarang gitu ya, negara-negara ya seperti negara kita, negara yang lainnya, pasti mereka tuh membolehkan riba itu sendiri ya, karena pajak masuk, apa namanya pemasukannya masuk gitu ya, sehingga apa namanya aliran uang itu ada di situ tuh, ya ada di mereka gitu kan ya. Tapi sebenarnya nggak boleh tuh riba ya. Contohnya yang itu tadi tuh, si yang di Bandung tadi terjerat pinjol atau riba ya, sampai ujung-ujungnya bunuh diri, membunuh anaknya ya, agar apa namanya tuh dia tuh bayangannya dia tuh terlepas dari dosa apa dari si riba itu sendiri. Padahal kan enggak gitu ya, nggak bisa begitu ya. Jadi dari pinjol dari riba itu ya bisa mengakibatkan kayak gitu, depresi, bunuh diri segala macem. Dan itu diperbolehkan oleh negara ya Bang Barok ya. Tapi gini nih Bang, nih aneh mau nanya nih, kalau
seumpama dosa bunuh diri itu gimana sih Bang? Ya, dosa bunuh diri ya kalau. Iya. Jadi sebenarnya ya dosa bunuh diri itu dosa yang sangat besar. Waduh. Karena apa ya? Alhamdulillah. Percaya deh, Allah itu sudah menakdirkan kita sesuai dengan kemampuan kita, ya. Nggak mungkin Allah kasih sesuatu yang berat kalau pundak kita nggak mampu. Kita pasti mampu, ya. Nah, masalahnya kemampuan kita nggak alihkan kepada kemampuan yang sesuai dengan fitrahnya manusia, ya. Fitrahnya manusia itu seperti apa? Banyak gitu kan, misalkan itu tadi manusia itu berfitrah ya bermuamalah gitu ya. Kan ada dalilnya tuh, Allah melarang jual beli dan melarang jual riba dan memperbolehkan jual beli. Riba itu kan nggak boleh gitu kan, udah dilarang gitu kan ya. Tapi masih dilakuin sampai akhirnya dia bunuh diri dan segala macam, ya dosanya wallahualam bisa jadi nggak diampuni. Karena kan belum waktunya dia meninggal. Ya kan? Ya walaupun itu qadarullah. Walaupun untuk qadarullah mungkin waktunya dia meninggal, cuman caranya salah. Nah, gitu nggak bisa. Luar biasa ya itu dari bunuh diri. Nah kalau buat Bang Barok nih umpama nih diuji sama Allah dengan nggak ada duit gitu. Kira-kira ada gak sih Bang niatan Bang pengen pinjol gitu? Kayaknya sama deh diuji. Saya kalau pinjol itu seumur hidup sih belum pernah pinjol. Belum pinjol ya? Belum pernah pinjol sama sekali. Tapi pernah pinjam ke bank? Pinjam kayaknya pernah. Oh pernah dulu. Nah, Waktu saya pernah minjem ke Bang Edwin, Bang Panca. Cuman kalau menurut saya sih kalau pinjol itu kayaknya ya nggak baik juga sih, terlalu instan dan nggak stabil kayaknya. Iya, baik sebetulnya sih baik pinjol ataupun segala macam itu ya mengandung riba itu Islam itu melarang ya. Dan itu ingat sebetulnya apa yang kita kasih buat keluarga kita itu kalau dari duit yang haram itu bakalan jadi efek negatif buat keluarga ya Bang. Betul. Terus juga kan kalau bisa dilihat nih efeknya luar biasa banget ya Bang ya. Orang-orang zaman sekarang tuh ngerasa bahwa apa yang dirasakan sekarang ini tuh sangat berat gitu. Padahal orang-orang terdahulu juga sangat berat Bang sebetulnya. Iya, sama. Mentality orang-orang zaman sekarang itu Bang yang gampang banget tergerus sebetulnya. Iya. Itu faktor sosial kah? Faktor dia jauh dari agama atau faktor lingkungan keluarga Bang sebetulnya yang membuat anak-anak zaman sekarang tuh ringkih banget gitu Bang. Maksudnya merasa dikasih ujian dikit tuh langsung ngedon gitu loh. Betul, termasuk lebay. Padahal orang-orang terdahulu tuh ujiannya berat-berat banget Bang. Nggak seperti sekarang. Sekarang aktivitasnya gampang loh, mau kemana-mana. Kita nggak ada duit cuma 3.500, naik busway bisa kemana-mana. Iya, benar sekali. Ataupun media sekarang udah gampang, handphone segala macam. Orang dahulu kan kalau mau kemana-mana susah tuh, mau telepon aja harus antri di wartel atau telepon umum gitu kan. Harus sekarang kan sangat mudah, tapi dimudahkannya dengan segala macam apa yang ada sekarang membuat orang-orang zaman sekarang tuh ringkih gitu Bang. Resisten, gampang banget nyerah. Iya, karena merasa hidupnya berat gitu. Padahal ada yang lebih berat dari dia. Ya itu dia. Sebetulnya itu. Kenapa sih Bang? Apa faktor agama kah? Apa faktor keluarga kah? Atau faktor sosial Bang? Gimana Bang Barok? Faktor apa itu Bang Barok? Ya banyak faktor-faktor. Kayaknya ngeri banget gitu ya. Iya. Apa itu faktor-faktor? Maksudnya apa sih menurut Bang Barok gitu tuh? Yang fundamentalnya itu apa gitu ya? Yang paling dasarnya yang paling gitu. Dasar gitu. Karena sih bingung itu. Yang paling dasar sih hedonisme sih. Hedonis, ya, budaya hedon itu ya. Hedon ya. Sendiri. Terus terlalu konsumtif orang. Konsumtif. Oh, perilaku konsumtif itu ya, yang menyebabkan ya itu tadi ya. Dia Boros pengen ya. boros ya, beli ini beli itu segala Pengennya macam beli gitu ya. Iya, Mas. Kalau dari Bang Iki apa tuh Bang? Karena kan itu juga tuh Bang. Apa keluarga kah? Apa? Tapi kejadiannya kan gini Bang. Ternyata orang kaya pun dia udah kaya tapi anaknya tetap masih pinjol. Itu sebetulnya apa sebetulnya kadang-kadang gitu. Iya. Ya unik juga maksudnya. Faktor keluarga bisa jadi iya, ya kan ada tekanan dalam keluarganya. Faktor sosial bisa jadi iya, ya kan. Ya lingkungan gitu kan, lingkungan sekitar, tetangganya segala macem. Kemudian faktor apa lagi? Faktor agama bisa jadi juga, ya.
dia juga dari jago agama. Jadi segala faktor ini sebenarnya udah rusak gitu ya. Ya baik dari keluarga, bisa jadi dari keluarga, dari lingkungan, dari sosial segala macam, dari pendidikan juga ya. Tentunya dari sistem yang berjalan sekarang gitu kan ya. Yang memudahkan bagaimana si pinjol itu merajalela, ya pinjol, ya judol, ya bikin bikin hati tuh nggak bahagia. Iya. Di situ tuh nggak tenang ya, nggak tenang ya. kayak ada Emang bayang-bayang ya. di dunia itu sebenarnya nggak ada kebahagiaan, yang ada ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa, Iya. ya. Nah adanya pinjol dan segala macam itu, ya itu bikin nggak ada tuh namanya ketenangan jiwa. Itu nggak Jadi, ada tuh. Bisa begini ya, sebetulnya kan yang dicari sama orang-orang sekarang kan ketika dia tertekan itu kan dia pengen bahagia, Bang. Sebetulnya konsep Islam bahagia itu apa sih, Bang? Kata Bang Dugi kan ketenang tuh. Ketenangan. Ya maksudnya apakah cuma bahagia tenang gitu, bahagia itu tenang gitu. Cuma gimana bisa kira-kira simbolnya gimana tuh, Bang, kira-kira? Gimana Bang Marok? Bahagia tuh apa sih gitu maksudnya? Ya bahagia itu sendiri kan udah ada, sebenarnya sih udah ada tata cara dan aturannya kan menurut syariat Islam kan. Kita tahu belajar dan ngaji kan ada yang harus dijauhi dan nggak boleh dilanggar. Itu ada aturannya dan tata caranya juga ada, muamalahnya pun ada. Cuman balik lagi ya itu, Bang. Bener banget sih. Kalau kata Bang Barok itu bahwa kebahagiaan itu dengan mentaati Allah, menjauhi larangan Allah gitu. Iya. Apa begitu, Bang Gigi? Ya betul gitu ya. Bahkan ada Konsep bahagia tuh. ada konsep kebahagiaan gitu ya, bahwa sebenarnya tuh kita bahagia itu ya ketika kita menjalankan syariat Islam sendiri, menjalankan syariat aturan-aturan Allah gitu kan ya. Nah tapi gitu ya, kalau misalkan kita ngelihat dalilnya gitu kan ya, dunia itu kan penjara bagi orang-orang mukmin dan surganya bagi orang-orang kafir gitu kan ya. Masya Allah. Tapi apakah kita orang mukmin nggak boleh berbahagia di dunia? Ya boleh. Ya. Dengan caranya apa tuh, Bang? Dengan caranya tentunya ya kita menyebarkan bagaimana risalah Islam gitu kan ya. Kemudian bagaimana menjalankan hidup itu dengan sesuai syariat Islam gitu ya. Sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah gitu ya. Itu sebenarnya sederhana gitu Sederhana, simpel ya, Bang. Hidup itu sederhana Cuma gitu ya. kalau sekarang kurang sabar ya, Bang. Kurang sabar. Kurang sabar dan nggak mau belajar. Betul. Sebetulnya itu sih. Ini sebenarnya notif buat saya juga ya pribadi ya gitu. Tapi kan kalau bisa dibilang ini kan ketidakpuasan dan merasa masyarakat itu berada bahwa hidupnya tertekan dengan ekonomi, dengan segala problematika hidup dia, keluarganya, terutama kan memang yang pengaruhi rumah tangga itu ekonomi ya, salah satunya. Betul. Nah, bisa dibilang kan ini kebijakan pemerintah ya. Harusnya kalau menurut saya pribadi itu, tapi setuju gak Bang Barok kira-kira harusnya pinjol itu ditutup? Setuju sih, karena kan banyak korbannya sekarang. Harusnya ya. Harusnya. Kayak gitu gak sih Bang, harusnya menurut saya ditutup karena dengan tidak ditutupnya pinjol itu kan orang merasa kalau nggak punya duit gampang gitu loh. Terlalu instan. Ya. Iya. Jadi ya sebenarnya tuh negara itu punya power Kuat ya. buat nutup yang namanya pinjol, riba segala macam, punya power. Judol bahkan bisa ya. Orang nangkap biorka aja bisa. Biorka ketangkep ya deh. Ditangkap. Ya. Tapi ya kan katanya. Kita nggak tahu kan nangkap biorka bisa. Harusnya kalau nangkap biorka bisa, ya nutup pinjol bisa ya. Nutup riba bisa, nutup judol bisa. Maaf, nutup link-link video. Iya. Itu juga bisa ya. Apalagi nyari akun buku Fafa maksudnya gitu ya. Iya ceritanya. Nah, ceritanya gitu. Ya. Itu bisa sebenarnya. Negara itu punya power. Ya. Cuman antara mau atau tidak mau gitu doang. Karena sebetulnya yang kita maukan itu karena harusnya
bisa melindungi rakyatnya kan. Iya. Betul. Tujuannya agar rakyat itu produktif gitu bang. Karena kan ketika dia ngerasa nggak punya duit nih, dia otomatis nih pikirannya langsung mudah nih. Ah, gue punya duit, pinjol aja. Gak punya duit, gue pinjol aja. Kalau Tatu gimana tuh bang begitu bang? Itu sebenarnya sih mana ya? Ya terlalu ini aja nih menggampangkan. Iya. Terlalu menggampangkan. Karena sistemnya itu, karena apa ya? Nggak ada yang ngeblok akses itu. Iya. Gitu loh sebetulnya. Kayak gitu tuh ringkih banget ya sebetulnya ya. Sangat Sebenarnya tinggi sih, sekali. Itu Iya, soalnya sekarang tuh kalau udah nih nggak ada duit, udahlah pinjol aja, nggak ada pinjol aja. Nah, akhirnya tuh pas dilihat-lihat utangnya 50 juta, 100 juta. Akhirnya kan kejadian tuh bang, yang bunuh diri tuh, yang Bunuh kemarin diri. tuh. Kayak gitu tuh, udah yang namanya itu udah pasti Kebahagiaan semua gitu. kebahagiaan semua ya. Iya. Sebetulnya ketenangan tadi ya, ketenangan itu kita dapat dengan apa bang tadi bang? Ketenangan itu ya kita dapat ya sederhananya kita menjalankan hidup ya sesuai dengan fitrah manusia. Iya. Ya. Apa itu bang fitrah bang? Ya fitrah manusia itu ya dia berkeluarga, dia bersosialisasi, kemudian dia melakukan aktivitas amalan-amalan lain yang tentunya itu sudah ada tuntutannya. Ya, kan sekarang kan tuntutan jadi tontonan, tontonan jadi Tuntutan. Akhirnya kayak sama gini itu. ya. Akhirnya kayak gitu, ya. Harusnya yang jadi tuntutan jadi cuma ditontonin doang. Tontonin doang. Yang harusnya itu cuma tontonan itu jadi Tuntutan. Iya, karena kan yang lucunya tuh sekarang bahkan mayoritas peminjam terbesar di Indonesia itu umat Muslim sendiri kan. Iya. Bahkan yang mereka yang sudah bercadar, nggak mau nyebutin itulah, intinya paham syariat, tapi terjebak juga yang namanya dengan kredit segala macam itu. Nah, itu kan sebetulnya harus memerlukan pemahaman yang luas bang. Nah, makanya kalau dengan itu kan teman-teman nih biar nggak terjebak oleh hal-hal yang seperti pinjol, judol, kita harus ngaji, kita harus yuk meningkatkan kapasitas berpikir kita gitu loh. Jangan sekedar kita hanya sekedar hidup gitu, bahwasanya kehidupan ini tuh akan dipertanggungjawabkan oleh kehidupan yang lain nanti. Betul banget. Nah, kalau ini kita di sini nih ada di Tanjung Pura, ada di kedai Bang Sam. Insya Allah kita setiap Selasa malam Rabu ada kopdar katro, Sabtu malam Minggu ada nongki, nongkrong itu kenal Islam. kenal Islam. Dan di situ membahas sekali tema-tema yang membuat kita sebagai seorang muslim tuh paham aturan-aturan mana aja yang boleh dijalankan, aturan-aturan mana aja yang harus ditinggalkan. Nah, kejadian kayak gini nih bang, sekarang generasi kita nih katanya generasi emas 2045, tapi nyatanya banyak banget yang bunuh diri, dikit-dikit depresi, sekolah bullying. Gimana tuh ya bang, kadang-kadang kita pikir apa sih sebetulnya yang membuat kita ini salah bang sebagai warga negara gitu. Iya, kayaknya lelah banget gitu ya jadi warga negara Konoha ya. Ini lelah, ada ujiannya ya. Ya walaupun ujiannya manusia beda-beda gitu ya. Ada yang diuji dengan materi, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan lingkungannya gitu kan ya. Pasti ada ujiannya gitu kan ya. Cuman yang salah itu adalah cara sikap, cara menyikapinya. Iya. Jadi cara menyikapi dan juga cara merespon. Itu yang salah. Responnya itu ya, Bang. Respon. Iya. Cara merespon. Itu pasti ada yang salah gitu, cara merespon ketika ada kejadian gitu. Kita ngeresponnya tuh nggak langsung, maksudnya tuh kita nggak bisa ngeberir dulu. Iya, kita responnya tuh langsung. Misalkan ada kita ngeliat tetangga kita gitu ya, udah beli mobil, kita belum gitu ya. Respon itu respon itu tuh. Respon awal kita tuh. Jadinya kita riba gitu. Itu kan respon, memaksa diri kita sendiri. Iya. Respon awalnya yang salah. Iya. Gitu. Jadi sebetulnya kalau bisa ditarik dari omongan Bang gini, Bang Barok, sebetulnya setiap manusia itu senantiasa diberikan ujian sama Allah. Tapi responnya ini ya Bang, responnya kita sebagai seorang muslim kira-kira seperti apa gitu. Dan juga jangan kita lupakan ya Bang Gigi, Bang Barok.
ternyata kita nih dalam bertetangga sekarang tuh nggak open bang. Sebagai seorang muslim, kita tuh nggak ngelihat keluarga tetangga kita lapar. Kan hak tetangga tuh ada berapa ya? Pertama, kalau dia sakit kita jenguk. Lalu kita sering berbagi hadiah. Artinya agar membangun chemistry gitu, sebagai tetangga. Lalu berbincang-bincang, artinya kita silaturahmi. Nah, kan hampir semua ini kita enggak nih, sekarang bertetangga diem-dieman. Kita aja nggak tahu nih tetangga kanan kiri kita lapar apa enggak. Nah, kan ini sebetulnya yang membuat kita ini lemah, Bang. Bener gak sih? Setuju gak kayak gitu, Bang? Betul. Bang Gigi? Ya, setuju. Atau Bang Barok? Setuju gak sih kita sebagai tetangga? Atau ngerasa gak sih tetangga kanan kiri? Aduh, saya saudara semua. Sudah semua lagi. Tapi kan ngerasa kan sebetulnya sekarang tuh pasif kan, kita bertetangga. Pasif, iya. Banyak yang nggak aware. Iya, Padahal dalam Islam itu kan harus aware. Jadi ini kesusahan tetangga kita tuh yang ibaratnya tertekan itu, kita tuh bisa gitu loh, Bang. Nah, kalau Bang Iki setuju kayak gitu, Bang? Bener gak sih, Bang? Benar, iya. Jadi ya bertetangga, ya bersosialisasi, ya sering ngobrol gitu, sering tegur sapa gitu. Kalau ya. ada makanan bagi gitu ya, Bang. Iya, kalau makanan bagi, itu akibat dari itu tadi ya. Kapitalisme itu tadi kan membuat manusia itu menjadi sikap individualistis ya. Iya, yang penting gue udah makan, yang penting gue seneng, yang penting anak gue udah makan. Udahlah, biarinlah, tetangga gue bodo amat, tetangga bodo amat. Kalau udah mati ya udah, mati ya udah, yang penting gitu sholat kuburin selesai. Padahal itu ada hak tuh, ada hak gitu. Jadi kapitalisme itu memang membuat manusia itu menjadi sikap yang individualistis. Iya, dia nggak mau bersosialisasi, dia nggak mau tahu lah. Ya misalkan tetangga kita muslim, biarinlah kita sholat, dia kagak. Jadi ini yang dosa. Nggak begitu. Cuek ya, Bang. Nggak begitu harusnya, nggak boleh begitu ya. Ya kalau misalkan ada tetangga yang nggak sholat, ya kita ajak ya. Minimal kita sampaikan dengan lisan. Minimal ya. Kalau selama-lamanya dengan hati. Selama-lamanya dengan hati. Emang kita mau, Bang? Antum mau nggak disebut dengan orang yang lemah, Bang? Iya. Enggak lah. Enggak mau, berarti orang kuat. Ya betul. Berarti kompleks banget ya, Bang. Kata Bang Gigi ini, sebetulnya kita di dalam Islam ini sebetulnya kita ini tidak baik-baik aja ya, Bang ya. Kayak bahasanya tuh kayak sedang kesakitan ya, Bang. Karena apa ya? Kita seorang mayoritas Islam ini yang banyak dan negara kita kaya, tapi kita nih seperti terseok-seok gitu ya, Bang ya. Dalam mencari pekerjaan, dalam mencari rezeki yang halal, itu kan rintangannya banyak sekali ya, gitu. Benar. Tapi katanya ada kan 19 juta itu pekerjaan. 19 juta. Iya. Itu kan baru dihitung, Bang. Iya. Baru dihitung ya? Kenyataannya mah ya Baru dihitung, Bang. Udah batuk. Kalau baru dihitung mah beloman, itu baru dihitung. Baru dihitung ya. kenyataan. Iya. Cukup. Ya, jadi gitu tuh. Kita tuh kompleks banget ya permasalahannya. Tapi semua itu sebetulnya bisa diselesaikan ya, Bang. Kalau kita tuh kembali kepada Islam. Islam seperti apa sih, Bang, yang bisa kembalikan Islam itu, Bang? Karena kan katanya, lah, bukan udah sholat, udah haji, apalagi tuh? Sholat, puasa, haji, umroh. Iya, udah zakat kok. Zakat, Iya. terus udah Syahadat kok tiap hari. Ikut nguburin tetangga, kalau ada yang meninggal gitu. Iya. Apa yang kurang gitu? Kalau dari Islam itu kan ya di Quran dijelasin ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ya masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh ya. Apa tuh, Bang? Menyeluruh itu artinya ya hubungan dia dengan dirinya sendiri bagaimana gitu. Iya. Terkait bagaimana dia pakaian, minum makan segala macam, hubungan dia dengan Allah gitu kan ya, hubungan dia dengan Sang Kholik, bagaimana sholatnya, dan yang penting ada lagi tuh hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, diri dia dengan manusia lainnya gitu, dalam hal muamalah, dalam hal sosial dan segala macam, itu semua diatur sebenarnya. Maka kita nggak bisa tuh ibadah doang ya, sholat doang gitu ya. Tapi
dengan apa namanya, dengan sesama kita nggak peduli, ya, dengan Tetangga, ya. tetangga nggak peduli, ya, dengan apa namanya hal-hal yang berlaku sekarang, misalkan kondisi yang ada di Palestina gitu, kita nggak peduli gitu, kondisi yang ada di Uighur kita nggak peduli, bodo amat, itu kan negara lain, ya kan, itu mah orang Palestina. Padahal Ya nggak begitu, ya, al-muslimu akhul muslim gitu kan, setiap muslim itu adalah saudara gitu ya. Bagaimana mungkin gitu kan ya, saudara kita di sana dibantai, kita enak-enak aja gitu, kita masih ngerasa enak gitu, itu bagaimana gitu kan ya. Apakah benar kita orang muslim itu begitu, apakah benar kan begitu? jadi kalau bisa dibilang tuh ya, rasa tertekan itu karena memang pertama tadi kita salah dalam respon, lalu kita sebagai seorang mukmin kita nggak pernah aware sama saudara-saudara kita, bang. Atau rasa nggak, bang, sekarang gini nih, kita ambil contoh, katanya kan dulu kalau di zamannya para sahabat dan tabiin gitu ya, kalau di sholat Jumat itu, habis sholat Jumat mereka kan pada bercengkrama ya. Sekarang kita tuh sholat Jumat walaupun di kampung, jangankan salaman, karena langsung pulang masing-masing. Nyari Sepanjang nasi. jalan tuh nggak ngobrol, Nyari nasi berkah. ngobrol apa-apa. Nggak nanya. Padahal kata Rasulullah di zaman Rasulullah tuh kata ada di banyak yang menjelaskan, kata salah satu ulama kondang kita gitu. Ketika kita ada masalah nih, sholat Jumat, masalahnya selesai. Sekarang tambah masalah nih kalau cerita kayak gitu. Karena ternyata Malah makin ruwet. yang diceritain susah semua. Iya, ungkat ya. Iya, rungkat. Jadi sebetulnya kita sebagai seorang muslim ini quote unquote ya, nggak perhatiin saudara kita loh, bang, sebetulnya. Kita tuh nggak peduli sebetulnya sama saudara kita sendiri. Iya. Ngerasa kalau gue udah makan ya cukup gitu loh. Betul, iya. Gue tuh nggak, kalau yang lihat orang lain di luar lapar ya cuma katakan, wah kasihan ya, kasihan doang, bang. Kasihan doang. Itu enak kalau dikasihanin gitu. Tapi ya, tingkah nyatanya apa, efek nyatanya Aksi nyatanya nggak ada. aksi kita nggak ada loh kayak gitu. Iya, aksi nyatanya Sedih nggak ada. sih kita sebetulnya. Itulah yang membuat kita tuh ngerasa tuh kok sekarang hidup berat banget, bang. Iya. Ternyata Islam, bang, yang membuat kita ini ngerasa nggak enak karena kita jauh dari Islam. Menurut antum Islam yang seperti, maksudnya Islam tuh kalau nih ya, Bang Barok rasa ketika Bang Barok sudah mulai ngaji, apa yang Bang Barok rasain ketika oh Islam seperti ini nih? Apa ya, bang, menurut Bang Barok rasain gitu? Yang saya rasain. Ketika antum sudah mulai mencoba, gue mau ngaji nih gitu, gue dulu kini bang merasa gimana atau gimana gitu, bang? Masih lebih menjurus ketenangan sih. Tenangan ya. Terus sama wawasannya lebih mengerti juga. Tenang. Secara luas. Dan jangan lupa, bang, jadi kita juga lebih peka sama teman saudara-saudara kita. Nah, kita sering buat WA tuh. Kadang-kadang ada WA dari kita tuh ngajak ngaji, jangan nggak direspon. Ya gitu, bang, gimana bagi? Iya. Ini ngomong-ngomong ada donat ini. Iya. Satu biji dari mana ini donat? Itu. Ini donatnya Bang Panca, Bang Panca. ya. Jadi ini donatnya Bang Panca. Donat kentang. Donat kentang ya. Kita disponsori oleh donat kentang Bang Alhamdulillah, Panca. ya. Tadi ada banyak, tapi Banyak. alhamdulillah udah teman-teman udah pada makan. Jadi teman-teman kalau mau pesen donat kentang, ada di bawah sini nih ya. Murah, Bisa cuma dibawa di sini. 35.000 Murah, isi ya. 6. 35.000 isi 6. Mantap. Saya udah cobain, rasanya mantep kok ya. Kalau mau cobain nanti kita Bukan cobain. karena kita Silakan. diendos, bukan, tapi emang karena benar. Emang karena benar nikmat. Apalagi kalau lagi lapar. Waduh, mantap banget itu. Luar biasa. Oke. Wah, ternyata kita nih nggak terasa ya, bang, ngomong kayak gini. Tapi jujur ya teman-teman, kita nggak tahu nih sebetulnya omongan kita bermakna atau enggak di mata teman-teman. Iya, Tapi betul. kita jujur bahwasannya kita berbicara tentang kondisi hari ini. Memang sesungguhnya kerusakan yang kesusahan yang kita rasakan hari ini kan karena jauhnya kita dari Islam, bang. Iya. Kita sebagai seorang muslim nggak aware. Betul nggak sih, bang? Atau merasa nggak sih nggak aware? Iya, ngerasa sih. Iya. Kayak ini aja kayak apa ini gitu. Apa aja diterubuk, ditabrak, bener nggak, bang, kayak gini?
semua bahasanya kalau demi uang mau halal mau haram tabrak, yang penting gue bisa makan gitu. Padahal itu nggak begitu kan Bang? Nggak begitu ya. Jadi ya itulah yang membuat kita nggak bahagia, membuat kita merespon ujian itu kayaknya berat gitu ya. Itu karena kita jauh dari Islam, betul. Jauh daripada ajaran Islam ya. Kita dapat ujian dikit-dikit baper gitu ya. Padahal ada cara meresponnya. Islam udah ngajarin cara meresponnya, cara bersikapnya, cara pola pikirnya, cara pola sikap, cara tindakan itu udah ada gitu ya. Cuman memang kita yang nggak mau pakai itu. Nggak mau pakai itu gitu ya. Sebenarnya ya ujian itu pasti ada gitu ya. Ya itulah ya PR kita gitu ya. PR kita semua ya, bahwa Islam itu pasti akan membawa kebahagiaan. Ya, Islam itu pasti akan membawa kebahagiaan, membawa ketenangan jiwa tadi gitu ya, untuk umat manusia, untuk semua ya. Maka itu kan darinya gitu ya, Islam rahmatan lil alamin, bukan hanya lil muslimin, tapi rahmat buat alam semesta ya. Mau itu agama apapun ya, itu adalah rahmat buat alam semesta, buat semuanya ya. Mungkin kita bahas di podcast selanjutnya. Itu jadi dan luar biasa ya. Ini kurang lebih udah 40 menit nih, nggak terasa waktu. Masya Allah. Dan semoga apa yang kita bicarakan ini bisa ada maknanya gitu, ada ilmunya gitu ya. Jangan sekedar kita cuap-cuap doang nih Bang, tapi benar-benar memang kecintaan kita terhadap sesama muslim ini ya dengan kayak begini, dengan kita dakwah, dengan kita mengajak, dengan apa lagi, itu egois banget kalau masuk surga sendiri-sendirian. Ya enggak dong, harus bareng-bareng ya kan, jamaah namanya jamaah. Nah, karena jamaah maka itu kita di sini kita mau ngaji, ada Noki dan Katro. Ayo teman-teman kita sama-sama yuk kita memperbaiki diri kita. Dulu kita kotor itu wajar karena manusia itu tempatnya salah dan dosa. Ya mungkin tak panjang kalam ya Bang. Betul. Udah banyak yang dijabarin oleh Bang Gigi, Masya Allah, tabarakallah. Barok juga nih. Kesehatan Bang Barok. Pemain bass ini. Teman saya udah lama nggak ketemu nih. Mudah-mudahan si Koma sehat selalu. Amin. Jangan lupa Rakenas ikut ya. Insya Allah ya. Masya Allah. Oke, itu aja dari kita bertiga. Semoga yang nonton juga diberikan kesehatan, Amin. panjang umur, dan jangan lupa di like dan di subscribe agar kita semakin semangat, dan tentunya yang edit juga makin semangat. Itu aja dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.